4 langkah menjaga kesehatan ginjal untuk Bapak Ibu kalau nggak mau cuci darah dan terjadi kerusakan pada ginjal. Yuk kita bahas, tapi sebelum itu penting agar konsultasi dulu supaya penanganan dan solusinya tepat dengan kondisi Bapak Ibu. Yang mau konsultasi sama saya silahkan pencet tombol plus yang ada di sini supaya komunikasi kita tidak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Yang mau saya beri akses untuk konsultasi dan pendampingan program penguatan ginjal silahkan ketik di kolom komentar saya mau. Bapak Ibu, yang pertama sekali perlu diperhatikan ginjal itu tugasnya untuk memfilter racun dalam tubuh terutama dalam darah. Nah, ketika terjadi penurunan fungsi ginjal itu ada beberapa penyebabnya. Ini saya urutkan secara acak yang banyak terjadi ya. Ini jadi acak nggak menentu. Yang pertama, itu berawal dari Bapak Ibu sering nahan pipis. Kenapa Pak? Kok demikian nahan pipis jadi bisa kena ke ginjal? Karena ketika Bapak Ibu nahan pipis itu akan mengendapnya urin dalam tubuh. Urin dalam kandung kemih, lebih tepatnya dalam kantong kemih. Ingat, urin itu adalah zat sisa yang memang harus segera dibuang. Jadi, ketika Bapak Ibu nahan pipis, itu akan terjadinya pengendapan di saluran kemih. Akhirnya, itu menyebabkan bakteri berkembang di situ yang menjadi penyebab dari infeksi saluran kemih. Nah, ketika urin yang tadi ditahan itu kembali mengendap dan mengeras, itulah yang menyebabkan adanya batu di kandung kemih. Nah, ketika aliran itu mengendapnya atau naiknya ke saluran ureter dan mengarah ke ginjal bisa menyebabkan batu di saluran ureter, juga menyebabkan batu pada ginjal. Maka dari itu kalau bisa Bapak Ibu jangan terlalu sering menahan pipis. Kalaupun memang kondisinya tidak darurat, tidak dalam perjalanan di jalan tol, ya udah usahakan jangan tahan pipis seperti itu. Nah, yang kedua, jika Bapak Ibu punya riwayat penyakit gula darah atau diabetes, perlu dikontrol gula darahnya. Silakan Bapak Ibu cek untuk HbA1c. Ini kadar gula darah dicek riwayatnya 3 bulan kebelakangan. Kalau misalkan hasilnya di atas 6,5 perlu diprogram supaya dia turun. Bagaimana cara memprogramnya? Yang pertama, atur lagi pola makannya, cukupi kebutuhan nutrisi. Nah, 1 jam setelah makan itu perlu olahraga atau aktivitas fisik supaya memang gula darah itu tidak naik. Nah, bagaimana olahraganya? Saya sebutin aja yang paling gampang itu jalan kaki 30 menit sehari atau 5.000 langkah per hari. Itu penting, lakukan dengan konsisten. Yang kedua, ya, kalau Bapak Ibu punya riwayat penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, itu perlu dijaga. Tensi darah baiknya untuk penderita darah tinggi itu di bawah 135/80 atau 140/90 kalau mau mengandalkan tensi bawah. Kenapa demikian? Karena dua penyakit inilah, diabetes dan hipertensi, menjadi dua penyakit yang memang sangat berisiko ketika itu sangat tinggi, tensi dan gulanya, terjadinya kerusakan pada ginjal. Nah, kalau misalkan terjadi kerusakan pada ginjal selama 3 bulan berturut-turut dia tinggi terus, coba dicek. Karena tensi darah itulah dan gula darah yang menyebabkan fungsi ginjal itu bisa menurun. Kalau turun fungsi ginjal 3 bulan berturut-turut, itulah dikatakan memang terjadinya penurunan fungsi ginjal kronis. Seperti itu. Nah, maka dari itu perlu dikontrol kembali. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu diriwayatkan obat penurun tensi, penurun gula, penurun kolesterol dan asam urat, itu diminum nggak jadi masalah. Karena itulah yang membantu untuk menurunkan, bukan memang menyebabkan ke ginjal. Justru yang menyebabkan kerusakan pada ginjal kalau Bapak Ibu konsumsi obat tanpa resep dokter, terus juga beli sendiri di apotek, itu menjadi penyebabnya. Dan yang terakhir untuk obat, saya tambahin, obat yang paling berisiko terhadap kerusakan pada ginjal yang paling berpengaruh adalah obat anti nyeri. Maka dari itu semua harus dikontrol secara menyeluruh. Atur lagi gaya hidupnya, atur pola makannya, cukupi kebutuhan nutrisi harian, pastinya olahraga dan tidur yang cukup. Semua harus diatur secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah lakukan dengan konsisten tapi belum ada perubahan secara signifikan, artinya memang dari nutrisi kita kurang. Terjadinya penurunan pada fungsi ginjal terutama karena defisiensi nutrisi atau kekurangan nutrisi. Selama ini pola makan kita hanya cukup tapi kurang nutrisi hariannya. Silakan konsultasikan kembali. Saya memang merekomendasikan 2-3 nutrisi, tapi semua itu perlu konsultasi dulu karena setiap orang kondisinya berbeda-beda. Bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya dan mau menjalani program penguatan ginjal dengan nutrisi, juga kontrol penyakit risiko dari diabetes dan juga hipertensi, cek di profil, hubungi saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.